البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala al-babus sadisu wasittun, bab yang ke-66, ya'khudhu binusuli an-nabl idza marra fil masjid. Diwajibkan untuk memegang penghujung dari anak panah jika melewati masjid. Jadi di dalam bab ini Imam Bukhari ingin menjelaskan kewajiban untuk memelihara kehormatan masjid dan menjaga jangan sampai ahli masjid itu teraniaya, tersakiti. Karena Nabi memerintahkan untuk kalau kita lewat di masjid, kita harus, dan dalam keadaan kita membawa anak panah misalkan, kita wajib memegang besinya itu. Atau kalaupun tidak memegang besinya, intinya anak panahnya atau bagian yang tajam atau bagian yang runcing itu tidak terbuka. Harus tertutupi dan sebagainya, sehingga kaum muslimin selamat dari kemungkinan timbulnya bahaya. Ini bagian dari memelihara kehormatan masjid, termasuk di dalamnya apa? Menjaga keselamatan ahli masjid. Kita baca hadisnya. Qala al-Bukhari rahimahullahu taala al-hadisul hadi wal khamsun ba'da arba'imi'ah, 451. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Sufyan qala qultu li Amr, saya bertanya kepada Amr, asami'ta Jabir bin Abdullah, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu yaqul, marra rajulun fil masjid, ada seorang lelaki yang lewat di masjid, Masjid Nabawi, wa ma'ahu siham, dalam keadaan dia membawa anak-anak panah. Siham dohirnya adalah jamak dari saham. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, amsik bini soliha, tahan atau peganglah penghujungnya, bagian besinya itu, nisol bagian besinya, bagian yang runcingnya. Ya, ini jamak. Tentunya jawabannya adalah na'am. Yaitu apa? Pertanyaan dari Sufyan kepada Amr bin Dinar. Di sini Imam Bukhari meriwayatkan dari Qutaibah ibnu Sa'id, Abu Raja al-Baghlani al-Balkhi, yaitu dari Afghanistan. Siqatun imam, kasirul hadis. Qala haddatsana Sufyan, Qutaibah bin Sa'id, beliau banyak meriwayatkan dari Sufyan bin Uyainah. Makanya Sufyan di sini Sufyan bin Uyainah. Beliau adalah Abu Muhammad Sufyan bin Uyainah al-Hilali al-Kufi, tapi tinggal di Makkah, jadi imam Makkah. Siqatun imamun sunniyun mufassir. Qala qultu li Amr. Nah, beliau asbatun nas fi Amr bin Dinar. Bahkan beliau mengatakan min babil mubalaghah, apa itu sahib tu Amr bin Dinar umranuh, saya menyertai Amr bin Dinar seperti umurnya Nabi Nuh. Tentunya bukan sampai ratusan tahun, apalagi 1000 tahun. Ini sekitar mubalaghah. Saking lamanya beliau menyertai Amr bin Dinar, menjadi asbatun nas fi Amr, murid terbaiknya Amr. Nah, saya bertanya kepada Amr bin Dinar, beliau adalah Abu Muhammad, siqatun tabi'i, kasirul hadis. Dan beliau adalah min asbatin nasfi Jabir bin Abdullah. Amr bin Dinar ditanya oleh Sufyan, apakah Anda mendengar Jabir bin Abdullah? Ya, Amr bin Dinar ini Madani, sementara Jabir bin Abdullah juga Madani, Khazraji, dari Bani Sulaim As-Sulami Abu Abdullah radhiyallahu anhuma. Berarti apa? Sanadnya semuanya adalah kalau Qutaibah bin Sa'id tadi dari Afghanistan, kalau Sufyan bin Uyainah adalah dari Mekah, sisanya adalah Madani. Berarti semuanya Hijaziyun kecuali Qutaibah bin Sa'id, beliau Balkhi. Bahwasanya marra rajulun, pernah ada seorang lelaki yang lewat di masjid. Al di sini maksudnya adalah Al Masjid An-Nabawi. Wa ma'ahu siham, dalam keadaan dia membawa beberapa anak panah. Faqala lahu Rasulullah. Ini menunjukkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak mendiamkan kemungkaran.
melihat ada bahaya, melihat ada potensi bahaya atau apa, langsung Rasulullah SAW memberikan perintah, memberikan nasihat dan sebagainya. Dikatakan amsik bini solihah, tahan bagian besinya itu, bagian ujungnya. Tapi kan nanti bahaya kena saya sendiri, yaitu anak panah engkau. Tahan, jaga baik-baik, jangan sampai terkena kaum muslimin. Ini menunjukkan wajibnya menahan diri, jangan sampai menyakiti kaum muslimin. Rasulullah SAW mengatakan al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang hakiki adalah seseorang yang mana kaum muslimin selamat dari lidah dan tangan dia. Hadis muttafaqun alaih dari Amr bin As dan yang lainnya. Baik. Dan ini masuk dalam bab masjid. Bagaimana kalau tidak di masjid tapi di rumah? Hukumnya sama. Kalau berpotensi atau dikhawatirkan menimbulkan bahaya, memang kita wajib untuk menahan bahaya itu sampai terbentuk kaidah. Apa itu? Wujubu saddi dzara'il muharramah. Wajib untuk menutup jalan-jalan kepada sesuatu yang diharamkan. Sementara membahayakan kaum muslimin ini diharamkan. Baik. Maka sama aja di rumah atau di pasar atau di mana. Hanya sejak untuk di masjid ini lebih. Karena ini rumah Allah. Harus dijaga kesuciannya, dijaga kebersihannya, dijaga ketenangannya, dijaga keamanannya. Tidak layak untuk orang yang di masjid malah tertimpa ketakutan, kekhawatiran, rasa sakit, rasa ini dan itu. Baik, ilahuna wallahu a'lam. Pembahasan ini masuk di dalam mustalah, yaitu periwayatan dengan pola pertanyaan. Yaitu bukan gurunya menyampaikan hadis, tetapi murid bertanya, apakah memang Anda meriwayatkan begini dari guru Anda? Kemudian gurunya mengatakan na'am. Nanti si murid ketika meriwayatkan akan mengatakan akhbaroni misalkan. Lihat kalimat yang sesuai. Boleh juga mengatakan akhbaroni Amr annahu sami'a Jabir misalkan. Kalau memang Amr hanya mengatakan na'am. Kecuali kalau Amr terang-terang mengatakan sami'tu Jabir yaqul marra rajulun, Sufyan mendengar, Sufyan boleh mengatakan haddatsani atau sami'tu. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.